Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ardiansah dengan nomor NIM 28922500017, Prodi Manajemen, dalam tugas mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Kali ini saya akan membawakan materi dalam tugas ini adalah hukum perjanjian. Baik, hukum perjanjian, hampir semua kegiatan dan tindakan bisnis selalu terkait dan berhubungan dengan perjanjian atau kontrak. Karena kegiatan bisnis selalu merupakan hubungan yang sekurang-kurangnya antara dua orang atau dua pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lain berupa undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, yaitu asas berkebebasan berkontrak, 2. Asas konsensualisme, 3. Asas pasta sunt servanda, 4. Asas itikat baik, 5. Asas kepribadian. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk kepada pelaku usaha yang mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Mereka memperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang dibuat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengandung sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, atau dengan perkataan lain bahwa dalam soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri, atau asas pacta sunt servanda. Pasal-pasal dari hukum perjanjian bahwa berlaku apabila kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang kita adakan itu. Misalnya, barang yang diperjualbelikan menurut hukum perjanjian harus diserahkan di tempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli itu ditutup. Tetapi dalam hal ini, para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus di gudang atau diantar ke rumah. Syarat-syarat sah suatu perjanjian. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat satu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Yang pertama, dengan sepakat dimaksud bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang pertama, pihak yang lain. Yang kedua, orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu dimaksud ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat ditentukan dalam pasal 1333 KUH Perdata. Yang keempat, pengertian sebab yang halal. Bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tapi isinya perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan maupun ketertiban umum yang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata. Bentuk-bentuk perjanjian.
Dalam perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, dapat beberapa macam bentuk, yaitu 1. Akta di bawah tangan under hands, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat yang berwenang. Yang kedua, akta autentik, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang, misalnya notaris, PPAT, kantor urusan agama, pengadilan agama, kantor catatan sipil, kantor lelang negara, dan lain-lain. Ada 3 jenis akta di bawah tangan, yaitu yang pertama, akta di bawah tangan di mana para pihak menandatangani kontrak di atas materai atau tanpa materai, serta dilakukan tanpa keterlibatan notaris atau pejabat yang berwenang. Yang kedua, akta di bawah tangan yang didaftar atau workmaken oleh notaris atau pejabat yang berwenang. 3. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang dalam hal akta di bawah tangan yang dilegalisasikan, maka mengandung makna sebagai berikut. A. Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani. B. Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak. Jenis-jenis perjanjian. 1. Perjanjian menurut sumbernya. A. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan. B. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, misalnya peralihan hak milik. C. Perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. D. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, dalam kurung Bowis of Rent Comes. E. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik atau public recteligic of Renscom. Yang kedua, perjanjian menurut namanya, dalam kurung 1319 KUH Perdata, yaitu A. Kontrak nominat atau bernama, yaitu kontrak yang dikenal dalam KUHP Perdata, misalnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjaman pakai, dan lain-lain. B. Kontrak innominat atau tidak bernamaan, yaitu kontrak yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, misalnya leasing, franchise, production, sharing, dan lain-lain. Yang ketiga, perjanjian menurut bentuk. Yang ketiga, perjanjian menurut bentuknya, atau dalam kurung 1320 1682 KUHP Perdata, yaitu A. Perjanjian tertulis. B. Perjanjian tidak tertulis. Yang keempat, perjanjian timbal balik, terdiri dari A. Perjanjian timbal balik tidak sempurna yang selalu menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu. B. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang bagi suatu dari para pihak. 5. Perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah timbul keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya, hadiah
dan pinjam pakai. Perjanjian dengan alas hak yang membebani yaitu merupakan perjanjian di samping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi dari pihak yang lain. Yang keenam, perjanjian berdasarkan sifatnya yaitu perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian di mana hak kebendaan ditimbulkan, diubah atau dilenyapkan. Contohnya perjanjian pembebasan jaminan. Perjanjian obligator yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak. Yang ketujuh, perjanjian dari aspek larangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu A. Perjanjian oligopoli. B. Perjanjian penetapan harga. C. Perjanjian dengan harga yang berbeda. D. Perjanjian dengan harga di bawah harga pasar. E. Perjanjian bersyarat. F. Perjanjian pembagian wilayah. G. Perjanjian pembaikotan. H. Perjanjian kartel. I. Perjanjian trust. J. Perjanjian oligopsoni. K. Perjanjian integrasi vertikal. L. Perjanjian tertutup. M. Perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Akibat suatu perjanjian. Melihat macamnya yang dijanjikan untuk dilaksanakan maka perjanjian itu dibagi dalam 3 macam yaitu 1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Perjanjian untuk membuat sesuatu. Perjanjian untuk tidak berbuat suatu hal yang harus dilaksanakan dinamakan prestasi. 1. Contoh, jual beli, tukar menukar, penghibaan atau pemberian, sewa menyewa, pinjam pakai. Contoh yang kedua, perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian hubungan industrial, perjanjian untuk membuat rumah dan sebagainya. Contoh nomor 3, perjanjian untuk tidak mendirikan pagar, perjanjian untuk tidak membuat perusahaan sejenis dengan milik mitra bisnis, dan sebagainya. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, dalam kurung pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Perjanjian tidak hanya mengikat satu hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang pasal 1339 KUH Perdata. Meskipun demikian, setiap kreditur dapat membatalkan segala tindakan yang dilakukan oleh pihak debitur yang bertujuan merugikan kepentingan pihak kreditur atau action pauliana pasal 1341 KUH Perdata. Pokoknya dengan 6 pedoman bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, maka hakim berkuasa mencegah satu pelaksanaan yang terlalu amat menyinggung rasa keadilan. Pedoman penting dalam menafsirkan suatu perjanjian adalah jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka haruslah diselidiki maksud kedua belah pihak yang berbuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf. Jika suatu janji berisikan 2 macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan perjanjian itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan. Jika kata-kata dapat memberikan kedua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di negeri atau di tempat di mana perjanjian diadakan. Semua janji harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, dan tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka
perjanjian seluruhnya. Jika ada keraguan-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Hapusnya perikatan atau perjanjian. Hapusnya perikatan ditentukan dalam pasal 1381 KUHP Perdata sebagai berikut. 1. Karena pembayaran. 2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, karena pembaruan utang. 4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, percampuran utang. Karena percampuran utang. Yang keenam, karena pembebasan utang. Yang ketujuh, karena musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan, karena kebatalan atau pembatalan. Yang sembilan, karena berlakunya syarat utang. Yang 10, karena lewat waktu. Suatu perjanjian dapat dihapus karena 1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, undang-undang menentukan batas waktu berlaku suatu perjanjian dalam kurung pasal 1006 ayat 3 KUHP Perdata. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kekuasaan pasal 1813 KUHP Perdata. Yang keempat, salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian kerja atau perjanjian sewa-menyewa. Yang kelima, karena putusan hakim. Yang keenam, tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, misalnya dalam perjanjian pemborongan dengan persetujuan para pihak. Perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUHP Perdata ditentukan syarat-syarat untuk menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Jika kerugian itu timbul karena ada unsur kesalahan dari pelaku, pasal 1365 KUHP Perdata berbunyi, tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut. Dari rumusan pasal 1365 KUHP Perdata tersebut, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah 1. Ada perbuatan melawan hukum. 2. Ada kesalahan. Ketiga, ada kerugian. Yang keempat, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Selanjutnya, dalam hal perbuatan melawan hukum dilakukan oleh bersama-sama dan tanggung jawabnya tergantung kepada besar kecilnya kesalahan masing-masing. Untuk kerugian yang ditimbulkan, mereka bertanggung jawab secara tanggung-menanggung atau tanggung-rentang. Demikianlah presentasi untuk tugas aspek hukum dalam bisnis kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau keliruan dalam penyampaian ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.